Semua program mental yang ada di dalam jiwa kita itu seperti makhluk hidup yang ingin mempertahankan hidupnya gitu loh. Dia ingin mempertahankan argumennya dan pikirannya. Nah, kalau misalkan kayak gini, itu kita tidak dapat menjadi observer. Kenapa? Karena ya bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban yang sejatinya apabila kita masih memaksakan argumen kita dan juga pemikiran kita. Kita tidak mengosongkan diri kita dan mengisi pikiran kita dengan argumen-argumen kita dan jawaban-jawaban kita yang berdasarkan pengetahuan yang tidak utuh atau masih sebagian. Dapat mengubah pikiran dengan pikiran, melainkan dengan kesadaran, gitu loh. Sama saja seperti kita tidak bisa mengubah kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak bisa mengubah kegelapan dengan kegelapan. Kita membutuhkan cahaya agar suatu tempat itu bisa menjadi terang. Kalau misalkan kita masih belum bisa mengaktifkan kesadaran kita, mengaktifkan consciousness kita dan menjadi observer, menjadi seorang observer yang mengobservasi segala hal yang terjadi di kehidupan kita itu dari luar, kita akan selalu bermental victim gitu loh. Kenapa bermental victim? Karena pasti kita selalu menyalahkan dunia, kita selalu menyalahkan semesta, kita selalu menyalahkan hal-hal yang eksternal. Contohnya saja ketika kita berpikir bahwa kebahagiaan kita dan kesedihan kita itu tergantung pada dunia, tergantung pada apa yang terjadi pada terjadi kepada kita. Ketika ada suatu hal yang buruk yang terjadi pada kita, pasti kita akan menyalahkan dunia, kita akan menyalahkan orang lain, gitu loh. Nah, inilah yang disebut dengan mental victim. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita menjadi observer, pastikan kita akan keluar dari pikiran kita dan melihat dari luar. Kenapa ini bisa terjadi gitu loh. Kita mempertanyakan kepada diri kita. Kita mengobservasi pikiran kita. Lalu kita akan mendapat jawaban kenapa hal ini terjadi gitu. Dan bukannya menyalahkan hal-hal yang eksternal atau hal-hal yang di luar kuasa kita. Seorang pengamat itu hanya akan memperhatikan tanpa melibatkan dirinya dengan objek yang diamatinya. Artinya, observer ini sifatnya neutral dan mutual. Kalau misalkan kita masih melibatkan diri kita, me, itu akan menghambat enlightenment dan juga self-improvement. Tapi kalau misalkan kita sudah keluar dari pikiran kita, sudah keluar dari diri kita dan menjadi observer, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan jawaban, akan lebih mudah untuk mendapatkan enlightenment, supaya kita bisa berkembang menjadi orang yang lebih baik. Nah, semua program mental yang ada di dalam jiwa kita itu seperti makhluk hidup yang ingin mempertahankan hidupnya gitu loh. Dia ingin mempertahankan argumennya dan pikirannya. Nah, kalau misalkan kayak gini, itu kita tidak dapat menjadi observer. Kenapa? Karena ya bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban yang sejatinya apabila kita masih memaksakan argumen kita dan juga pemikiran kita. Kita tidak mengosongkan diri kita dan mengisi pikiran kita dengan argumen-argumen kita dan jawaban-jawaban kita yang berdasarkan pengetahuan yang tidak utuh atau masih sebagian seperti itu. Sekarang kita akan berbicara tentang positive negative thinking. Apa sih positive negative thinking itu? Nah, pertama-tama kita akan membicarakan sesuatu yang general dulu, sesuatu yang publik itu tahu. Selama ini kita tahu bahwa positive thinking itu hal yang baik kan. Kalau misalkan kita lagi ditimpa musibah, pasti orang-orang tuh akan menyarankan kita untuk positive thinking aja kayak gitu. Nah, tapi ternyata positive thinking itu akan menjadi buruk apabila dilakukan secara berlebihan. Ya pastinya dong, segala sesuatu itu kan
akan menjadi buruk kalau misalkan dia berlebihan kan. Sama juga seperti positive thinking, kalau misalkan kita terlalu berlebihan positive thinking, itu akan menjadi sesuatu yang negatif gitu loh. Nah, untuk mengimbanginya, ada hal yang bernama positive negative thinking, di mana positive thinking ini diimbangi dengan negative thinking yang konstruktif, bukan negative thinking yang tidak beralasan ya. Jadi negative thinking ini merupakan negative thinking yang konstruktif. Nah, contohnya aja, ketika kita ingin memutuskan sesuatu, kita ingin membeli barang deh. Kita ingin membeli barang yang sangat kita butuhkan sebenarnya, yang sangat kita butuhkan. Nah, kalau misalkan kita berpikir dengan positive thinking, ya pasti kita berpikir tentang dampak positifnya dong. Kita berpikir tentang keuntungannya, apa keuntungan yang dapat kita dapatkan kalau misalkan kita membeli barang ini. Contohnya skincare. Kalau misalkan kita mau beli skincare nih, yang sangat kita butuhkan, ya positifnya adalah kita dapat memelihara kulit kita akan menjadi lebih cerah, lebih bagus, dan yang lain sebagainya. Sedangkan negative thinkingnya apa? Consideration yang lainnya apa? Ya pasti biaya dong, biaya yang mahal, dan tidak sesuai kantong seperti itu. Nah, itu yang dinamakan positive negative thinking. Kita harus menyeimbangkan sisi baik dan sisi buruknya, seperti itu. Dan juga sebetulnya hal yang harus kita pahami tentang positive negative thinking ini adalah bagaimana kita bisa menerima suatu peristiwa itu ya seadanya aja gitu loh. Kalau misalkan peristiwa itu memang peristiwa yang merugikan kita, seperti contohnya kita ditipu orang, ya kita terima aja dulu kejadian tersebut. Tidak perlu terburu-buru meminta atau memerintah pikiran kita supaya berpikir positif. Karena apabila kita terlalu terburu-buru memerintahkan pikiran kita untuk berpikir positif, ya pasti emosi yang keluar itu akan emosi yang negatif, karena kita tidak menerima peristiwa itu seadanya kan sudah seperti yang saya mention tadi, kita harus menjadi observer kan gitu. Jadi kita observe saja dari luar, apa nih peristiwa yang sedang terjadi kepada kita. Jadi kita tidak terburu-buru memaknai peristiwa tersebut seperti itu. Kita ya terima saja bahwa itu hal yang negatif. Lalu perlahan-lahan setelah kita terima bahwa itu hal yang negatif, kita akan bisa mengubahnya menjadi positif kan, seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan positive negative thinking. Nah, sebagai penutup saya akan membacakan suatu quote tentang arus pemikiran kita. The stream of thinking has enormous momentum that can easily drag you along with it. Every thought pretends that it matters so much. It wants to draw your attention in completely. Here is a new spiritual practice for you. Don't take your thoughts too seriously. Jadi, arus pikiran kita itu sangatlah kuat sampai ia bisa menyeret kita kemana saja gitu. Setiap pikiran kita itu pasti akan berpura-pura menjadi pikiran yang sangat penting, karena ia ingin attention kita, karena dia sangat ingin diperhatikan gitu. Padahal sudah seperti yang sudah berkali-kali kita pelajari, ya thought itu atau pemikiran itu tidak merefleksikan realitas kan, tidak sama dengan realitas. Pikiranmu itu tidak sama dengan realitasmu. Maka dari itu, don't take your thoughts too seriously. Jangan anggap serius, jadi jangan selalu menganggap serius pemikiranmu, karena bisa saja pemikiran itu sudah melalui tahap apa?
delusion, generalization, dan distortion. Bisa saja ada kesalahan dalam pemikiranmu seperti itu. Jadi, jangan berpikir menggunakan thinking mind, tetapi menggunakan consciousness. Kita harus, pikiran kita itu harus mengakar dalam the heart, supaya dia bisa mengharmonisasi yin dan yang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.